Sahabat setia, saatnya kita ikuti podcast Ramadan bersama Kosi TV, Kosi FM dan didukung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Sumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Podcast Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Sumawe. Disiarkan langsung dari stasiun televisi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan saya Kansa selaku host pada episode pertama ini. Dan dengan bangga saya menyampaikan bahwa hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe, Bapak Dr. Daniel MAG. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rektor? Alhamdulillah sehat. Ini karena konteksnya informal Pak saya panggilnya hari ini Tengku ya Pak biar khas Aceh. Tengku Daniel, gimana Tengku? Hari ini apa ada aktivitas yang akan dilakukan? Ya, beberapa aktivitas bagaimana biasa kantor. Macam-macam. Surat macam. Okay. Aktivitas bukan. Ini selama di bulan Ramadan ini kira-kira ada perubahan pola nggak Pak? Aktivitas yang biasanya kan kita kerja dari pagi sampai jam 4:30 sore kan? Kalau sekarang karena bulan Ramadan jam kerja disesuaikan, nah itu apa ada perubahan pola? Mungkin biasanya sering keluar kota jadi jarang keluar kota, atau misalnya biasanya sering rapat-rapat sekarang jadi jarang rapat-rapat gitu Pak? Masih seperti biasa, bahkan Ramadan tambah padat, tambah jadwal masyarakat seperti jadwal kantor ya. Kalau malam Tengku Daniel pasti jadi ini ya dai. Iya. Kalau siang jadi rektor, kalau malam jadi dai. Iya, menggantikan tugas kami. Betul. Ya. Oke, gini Tengku, ini mengenai tema hari ini kita bicara soal aktivitas di bulan Ramadan. Dimana biasanya kan orang-orang kalau di awal-awal Ramadan ngerasa gampang lelah, gampang capek gitu, dan banyak yang bilang juga di bulan Ramadan kita kurangin dulu aktivitas duniawinya gitu. Nah, menurut Tengku apakah perlu kita mengurangi aktivitas duniawi di bulan Ramadan, atau justru kita bisa mengkonversi aktivitas duniawi itu menjadi ibadah gitu? Bagaimana? Ya, yang pertama yang harus kita tahu apa itu aktivitas duniawi. Okay. Apakah jualan itu dunia, salat itu ukhrawi, kan gitu ya? Nah, ini ada orang salah paham tentang itu ya. Betul. Sebenarnya semua aktivitas bila dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu aktivitas ukhrawi, termasuk membuang sampah di tengah jalan dalam tong sampah. Itu ukhrawi. Okay. Dan kalau kita salat berjamaah tarawih karena tidak ingat atau tidak enak dengan mertua, itu duniawi, walaupun itu salat. Okay. Jadi duniawi itu semua aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan akhirat atau Allah, itu duniawi. Dan semua aktivitas yang berkait dengan akhirat atau dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ukhrawi, baik itu politik, ekonomi, budaya dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan yang secara mutlak gitu ya, perbedaan antara kegiatan duniawi dan ukhrawi. Selama memang diniatkan untuk beribadah, maka itu bisa menjadi aktivitas ukhrawi gitu ya. Nah, gimana dengan di bulan Ramadan ini Pak? Itu kan berarti biasanya di hari-hari biasa pun kita kan akan melakukan aktivitas untuk niatan ibadah. Nah, kalau di bulan Ramadan ini ada spesialnya nggak Pak? Nah, ini karena dia bulan Ramadan ini menurut Allah dan Rasul serta para ulama memiliki beberapa keistimewaan, maka kita harus merebut keistimewaan itu. Misalnya Allah mengatakan bahwa di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, hudal linnas abayinatin minal huda wal furqan, yang berfungsi 3. Ya, pertama dia petunjuk, ya, hudan, bukan hanya untuk umat Islam, linnas ya, untuk umat manusia, bersifat universal, global. Kemudian wabayinatin minal huda, dan penjelasan terhadap petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Karena pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, maka bulan ini punya keistimewaan. Karena dia kan kepada kita sebuah panduan untuk meniti kehidupan dari dunia ini hingga ke akhirat nanti. Yang kedua, bulan Ramadan ini juga merupakan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ada satu malam, di malam Ramadan, itu yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kenapa tidak ada Naharul Qadar, siang Qadar? Kok ada malam Qadar? Begitu ya. Banyak orang bertanya seperti itu ya.
Karena dalam teologi kesepasangan, ini ada Kesepasangan. ya kesepasangan itu, Couple, Pak. ya itu ada langit bumi, ada akal hati, ada siang, ada malam. Menurut para ahli katanya, kalau kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena di malam hari, apalagi di sepertiga malam, kita yang hidup dan berkembang pesat adalah spiritualitas. Ya, kita mudah insaf, mudah menangis ketika bersimpuh, berdoa kepada Allah, dah mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, apalagi di sepertiga malam. Jadi yang hidup spiritualitas. Sementara di siang hari itu yang paling berkembang dan hidup adalah intelektualitas. Kita merancang program ini, kegiatan itu dan seterusnya. Bila siang hari dan malam hari kita isi dengan intelektualitas dan spiritualitas, apalagi di bulan-bulan Ramadan ini, maka kita akan menjadi manusia yang semakin sempurna atau menuju ke kesempurnaan. Karena ada keseimbangan antara langit dan bumi, akal dan hati, spiritualitas dan intelektualitas. Karena spiritualitas inilah yang sudah mulai mengering dalam lautan kehidupan manusia. Terutama siang-siang, Pak. Iya. Berarti selama di bulan Ramadan ini kita perlu ada manajemen waktu yang spesial gitu, Pak ya, karena ini bulan yang spesial. Baik. Nah, Tengku Daniel, tips nih supaya bisa kita melakukan zikir, sholat sunnah di sela-sela kegiatan kerja kita. Kira-kira gimana caranya, Tengku? Iya, datanglah ke kantor kalau misalnya bulan puasa 8:30 ya, saudaranya ya. Datanglah 15 menit sebelum 8:30 supaya bisa sholat duha 2 rakaat. Kemudian bisa bernajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir. Sebenarnya zikirnya pegawai negeri ya bekerja. Oh iya. Ya, itu zikir yang sesungguhnya bil amal. Melayani masyarakat gitu. Melayani masyarakat ya. Kalau saya tanda tangan surat, tangan SK Bismillahirrahmanirrahim. itu zikirnya rektor. Zikir rektor itu bukan subhanallah alhamdulillah sampai melupakan SK orang terhambat sampai berhari-hari ya. Betul. Nah, zikirnya Pak Ai berarti dia mempersiapkan podcast ini untuk jalan ya hari ini episode pertama. Itu zikirnya beliau itu. Pak Ai kameramen podcast ini. Dan zikir yang paling tinggi itu kan bil amal ya. Zikir dengan perbuatan ya. Kalau kita misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika Allah atau firman Allah berhadapan dengan uang korupsi, ini mana lebih besar uang dengan Allah? Kita pilih Allah, meninggalkan itu baru Allah besar bil amal. Itu zikir dengan amal ya, serendah-rendahnya dengan hati lah. Kemudian dengan lisan ya, tapi paling bagus zikir dengan amal. Kemudian kita ada target puasa ini ingin menamatkan Al-Quran berapa kali? Betul. Kalau tahun lalu tamat, tahun ini tamat. Bacaannya tamat juga, artinya tamat juga kandungannya, kira-kira begitu. Betul. Atau di antara sekian banyak 30 juz, ada 1 juz yang kita coba pahami arti dan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sekaligus nanti kita amalkan. Ya. Kemudian bersedekah lebih banyak di bulan ini karena pahala perbuatan sunnah itu sampai 1000 kali ya dilipat-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti wajib gitu ya. Pahalanya seperti pahala ibadah wajib di hari-hari biasa. Seperti ini ukhrawi juga ini. Insya Allah Pak, mudah-mudahan berpahala ini. Ya, ada Allah, kemudian kita sebarkan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ya. Saya kira itu. Ya, ini kalau konteksnya mahasiswa nih, kalau itu kan kita ya bekerja gitu Pak ya, dari 9 to 5 ya, atau 8:30 sampai kalau di bulan Ramadan itu sampai jam hari ini 3:30. Mereka dengar-dengar Tengku, di dalam kondisi puasa kayak gini juga mereka masih aktif berorganisasi. Nah, ini gimana caranya Tengku membuat aktivitas organisasi yang duniawi ini menjadi ukhrawi khusus untuk konteks mahasiswa? Iya, ini sudah sehat-sehat semua, ini nggak punya sehat nih. Iya, ada beberapa hal ya waktu saya jadi mahasiswa dulu ya. Kata orang, where you are, I was. Where I am, you will be. Kira-kira begitu ya. Di tempat Anda duduk sekarang, saya pernah duduk di situ. Orang lain yang bicara di sini. Dari tempat saya duduk sekarang, besok Anda akan duduk di sini. Yang lain duduk di situ. Kira-kira begitu ya. Iya, betul. Baik. Kalau di kampus-kampus itu semakin bulan puasa itu semakin marak dan semakin sepi. Ya, bahkan sebulan mau puasa sudah ada baliho webinar tentang kegiatan bedah buku, kemudian lomba busana muslimah cilik kira-kira gitu ya. Ya. Kemudian lomba menulis tentang tema-tema
Ramadan ya dan lain sebagainya. Jadi di samping kuliah ya juga ada aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat bisa di set oleh teman-teman mahasiswa sebagaimana juga para dosen dan sivitas akademika lainnya. Dan kita selalu cukup waktu. Ya, selalu cukup waktu. Kita 24 jam waktu sehari semalam dan potong untuk istirahat. Istirahat yang sehat menurut ahli kesehatan minimal 6 jam, maksimal 8 jam. Ya, kalau adik-adik ini istirahat 6 jam per hari dalam sehari semalam masih tersisa waktunya 18 jam. Untuk ibadah salat itu kira-kira berapa? Habis waktu 10 menit, ada 5 kali, 50 menit, tambah taraweh, taruhlah 2 jam dengan tadarusnya ya. Masih sisa 16 jam. Kuliah satu hari berapa? Paling-paling kalau dipukul rata kan 2. Biasanya mereka ada scrolling medsos juga, Tengku. Nah itu berapa jam maksimal, Tengku? Ada waktu untuk itu. Jadi mahasiswa itu kalau ingin mengejar ketertinggalannya dengan orang-orang sana, orang-orang negara-negara maju, mereka harus membaca dalam satu hari satu malam itu paling sedikit 600.000 kata. Ya sekitar 6 jam. Buku-buku gitu, Tengku ya? Buku, kemudian artikel di HP. Sekarang kan karena sudah ada kotak apa itu hitam segi 4 atau yang HP itu ya. Oh ya. Bisa dia baca, jangan hanya WhatsApp. Jangan cuma komen-komen netizen. WA grup, nanti grup semua yang sudah loncat-loncat mereka kan. Nah, tapi baca buku artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan Islamic Studies ya atau tansi keilmuan Anda. Dan bila Anda punya waktu 6 jam sehari semalam untuk membaca, insya Allah bulan puasa ini bukan hanya bermanfaat untuk melakukan ibadah-ibadah ritual, tapi juga bermanfaat untuk melakukan ibadah-ibadah intelektual dan keilmuan. Saya kira itu untuk mahasiswa. Poin penting banget, Tengku ya. Jadi memanfaatkan waktu yang agak luang di bulan Ramadan ini justru untuk baca-baca tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang tematik. Karena mereka ini kan milenial nih, generasi milenial ya. Karena lahir di atas tahun 96 kan? Iya kan? Nah, jauh. Iya, generasi ya. Memang generasi milenial ini dia dompetnya tipis. Tapi bukan tidak punya uang ya. Tapi karena mereka uangnya uang elektronik ya. Jadi tinggal tekan-tekan ya. Shopee Pay-nya banyak kan. OVO. Iya, kemudian mereka tidak suka panjang-panjang kalau baca artikel. Jangan baca panjang-panjang, baca aja yang artikel satu artikel 20 halaman. Kan enggak panjang ya. Itu daripada baca buku mungkin sampai 200-an halaman. Dan satu hari kalau Anda sempat baca 20 artikel, itu saya kira sudah ada penambahan ranah intelektualitas. Di malam hari nanti salat tarawih, witir, ranah spiritualitas, darus Al-Quran spiritualitas. Di siang hari Anda isi kepala dengan intelektualitas keilmuan, di malam hari Anda isi hati dengan spiritualitas keimanan dan keislaman. Dan besok di ujung Ramadan, mereka ini akan diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarjana lulusan Universitas Ramadan. Yang rektornya langsung Allah Subhanahu wa taala dan gelar kesarjanaan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kira-kira begitu. Masya Allah. Oke, nice. Mungkin nanti kan Tengku mereka kita kasih kesempatan buat nanya-nanya sama Tengku ya. Apa sekarang udah ada yang mau nanya nih mungkin dari rekan-rekan penonton? Ya, silakan. Oke, Liza, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nurliza Nasution, saya mahasiswa semester 6 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini kan tema kita kan tinggalkan dulu duniawi dalam berpuasa kan, untuk puasa ini tinggalkan duniawi. Nah, kita kan sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa itu tidak terlepas dari namanya gadget. Dan terus mahasiswa ini pun kita kan beraktivitas kuliah dari pagi sampai sore. Nah, itu bagaimana Pak? Kan kita nggak tahu mahasiswa itu bukanya itu apa-apa aja. Bisa aja yang di luar konteks ya kan Pak. Nah, itu bagaimana? Karena kan di sini kan katanya temanya tinggalkan duniawi, sedangkan gadget itu kan duniawi, aktivitas sehari-hari. Dan terus contohnya misalnya kayak saya Pak, saya pagi sampai sore itu kuliah, pulangnya kerja. Nah, itu kan juga aktivitas duniawi. Nah, itu bagaimana kita menambahkan untuk puasa pahala untuk puasa ini. Sedangkan aktivitas kita tuh seputarnya duniawi dari pagi hingga petang.
paginya kuliah sampai sore, dari sore sampai malamnya mau masuk maghrib, baru keluar dia kerja. Nah itu bagaimana Pak solusinya? Terima kasih. Iya. Langsung dijawab? Baik. Tadi sudah kita definisikan bahwa kita tidak akan meninggalkan dunia dalam pengertian yang tadi ya. Tapi sebenarnya begitu kita keluar rumah, Anda kuliah, niatnya menuntut ilmu itu sudah ukhrawi. Ya. Sampai ke sini, Anda betul-betul menuntut ilmu, bukan ilmu menuntut Anda. Nah, itu juga sudah ukhrawi. Kemudian Anda ta'zim kepada dosen Anda, menghormati mereka, menghormati civitas akademika, tendik, itu sudah ukhrawi. Dengan niat menjalankan perintah Allah, tuntunan Rasulullah, dan bimbingan para ulama. Itu semua aktivitas Anda, mulai dari bangun pagi hingga tidur kembali, itu menjadi ukhrawi semua. Di bulan Ramadan, dapat plus. Kenapa dapat plus? Karena ada pelipat gandaan pahala. Kalau di bulan-bulan lain, mungkin mengucapkan satu ucapan baik, dicatat satu, nah di bulan Ramadan bisa sampai 1000 pahalanya. Nah, kalaupun Anda membuka ini, karena 8 dari 10 generasi milenial itu terhubung dengan internet. Itu survei. Iya, hasil survei. Survei Al-Fara itu ya, Al-Fara Institute. Lembaga survei terkenal, itu 8 dari 10 generasi milenial itu terkoneksi dengan internet. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana membuat koneksi kita bernilai ukhrawi. Kalau kita berkomunikasi di dunia maya, satu, perhatikan apa isi komunikasi kita. Benar apa salah? Benar. Baik apa buruk? Baik. Bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Enter. Jadi dia. Semua aktivitas dunia maya. Bahkan 80% waktu jaga mereka, itu mereka pakai dengan dunia maya. Betul. Artinya apa? Dunia maya bagi generasi milenial, mahasiswa, itu bisa menjadi lahan ukhrawiyah. Karena banyak amal salih bisa dilakukan di situ. Anda bisa posting 2 kalimat yang mengandung iktibar dan pelajaran kepada setiap pembaca. Karena pembaca sosmed di Indonesia itu termasuk 5 besar di dunia. Dan bayangkan, ada hampir separuh generasi milenial di Indonesia. Dan hampir separuh itu sama dengan hampir 130-an juta yang terkoneksi dengan internet 80% diantaranya. Dari 8 dari 10. Berarti lebih 100 juta. Biasa ya. Pengguna sosmed, kalau Anda mengirimkan pesan-pesan yang baik yang mengandung i'tibar atau motivasi ke dunia maya, maka Anda bisa merubah dunia nyata, bukan hanya dunia maya. Karena pesan-pesan yang disampaikan itu, dialog-dialog yang dilakukan itu, dialog-dialog yang bermanfaat. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi semua penggemar sosmed atau penggiat sosmed. Bahkan sekarang, 80% lebih opini dan pikiran rakyat atau publik itu dibentuk oleh sosmed. Bukan oleh media mainstream, bukan oleh TV One misalnya, atau Metro TV, bukan. Tapi oleh sosial media. Makanya kita berharap mahasiswa, karena jari jemarinya masih sangat kencang, itu gunakan jari jemari Anda untuk memijit akal sehat, ya, untuk memijit intelektualitas publik, ya, untuk membimbing publik dan pembaca supaya mereka punya motivasi untuk berbuat baik atau dipandu untuk beramal salih. Dan itu di bulan puasa, bila itu dilakukan maka pahalanya akan berlipat ganda. Itu. Atau apalagi Anda punya grup diskusi di sosmed yang rutin misalnya. Nggak usah lama-lama, setengah jam aja. Hampir semua kayaknya udah punya tuh. Udah punya ya. Tapi apa temanya? Ukhrawi apa dunia? Kira-kira begitu. Niatnya diskusi ini untuk apa? Kalau untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat kita lebih tinggi pengkhidmatannya kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada teman, kepada umat pada umumnya, dan untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran, maka kelompok diskusi ini memiliki muatan ukhrawiyah. Ya, di satu sisi dia ada diskusi yang mengasah intelektualitas mereka,
Di sisi lain, karena niatnya untuk beribadah, maka spiritualitas mereka juga terasa dengan baik. Mereka berarti menjadi, kalau spiritualitas itu malam, intelektualitas itu siang, mereka penguasa siang dan malam, kira-kira begitulah. Nah, jadi mereka menguasai dunia ini bukan hanya waktu jaga. Waktu mereka tidur, dunia juga dalam genggaman mereka, kira-kira begitu. Menarik, Tengku, berarti aktivitas duniawi ukhrawi ini nggak cuma di dunia nyata, malah mayoritas di dunia maya, khususnya untuk anak-anak muda Indonesia gitu ya. Nah, ini kan Tengku soal di medsos tadi kan. Sekarang soal di dunia nyata, banyak fenomenanya saat ini Tengku. Kita semua, tidak hanya anak-anak, ibunya anak-anak juga ikut. ibunya anak-anak, bapaknya anak-anak gitu. Mayoritas menghabiskan waktunya di luar rumah, sampai kurang waktu dengan keluarga di rumah. Menghabiskan waktunya di luar sampai kurang waktu untuk menghabiskan waktunya di dalam rumah bersama keluarga. Nah, menurut Tengku bagaimana menyeimbangkan antara aktivitas baik duniawi maupun ukhrawi, khususnya juga di bulan Ramadan nih, supaya kita juga punya pahala silaturahim yang bagus dengan keluarga, itu gimana Tengku? Iya, Rasulullah itu membagi waktu 3. 1, waktu untuk beribadah kepada Allah secara ritual. Yang kedua, waktu untuk masyarakat. Yang ketiga, waktu untuk keluarga. Bahkan ahli psikologi mengatakan bahwa jika dalam satu hari Anda tak punya waktu untuk keluarga Anda, berarti keluarga tidak penting bagi Anda. Kalau kita menganggap keluarga penting, dalam seminggu harus ada 1 hari untuk mereka. Iya. Dan hasil survei beberapa waktu yang lalu itu melaporkan bahwa kunci kesuksesan di dunia ini, orang-orang besar yang sekarang sukses di dunia ini di berbagai bidang kehidupan, itu ada 100 variabel yang mempengaruhi. Di antaranya yang paling berpengaruh, 4 variabel yang paling berpengaruh besar dalam mempengaruhi kesuksesan orang-orang besar di dunia ini dan orang-orang sukses. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, dukungan keluarga. Support dari keluarga, orang-orang terdekat. Ya. Keluarga ini supporting dan supporting system. Supporting system. Yang keempat, hubungan baik dengan orang lain. Berarti kunci kesuksesan yang dilaporkan oleh hasil survei ini itu sudah diatur oleh Allah dan Rasul serta para ulama dalam berbagai hadis dan kitab-kitab mereka, bahwa kenyamanan dalam keluarga itu menentukan kenyamanan di kantor, itu betul di banget. masyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara atau tatanan dunia. Bayangkan kalau sempat marah seorang pemimpin dunia misalnya, itu bisa kacau dunia itu. Dan itu ditentukan oleh rumah. Betul. Di dalam keluarga. Keluarga ini adalah variabel ketiga yang sangat mempengaruhi kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Makanya harus memperhatikan keluarga, karena di sana sumber mata air berasal dan ke sana semua mata air akan mengalir, termasuk mata air kebahagiaan. Betul. Kalau kita menjalin selalu hubungan dekat dengan keluarga, itu juga berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu poin yang sangat bagus, Tengku. Mungkin di sini ada lagi yang mau nanya dari penonton di studio. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya karena memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya mau perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila Siregar dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya mau bertanya, bagaimana hukumnya ketika berpuasa di bulan Ramadan tetapi kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan duniawi seperti menggunjing, pendusta, dan bahkan memandang wanita yang bukan muhrim dengan penuh syahwat. Apakah itu puasanya sah atau batal, ataukah hanya membatalkan pahalanya saja? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Memang puasa kalau secara fikih itu artinya al-imsak, menahan. Menahan apa? Menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti hubungan suami istri di siang hari dan seterusnya. Bila kita sanggup menahan 3 hal ini, puasa kita sah, tapi belum tentu diterima. Tidak semua ibadah yang sah diterima
terima. Waduh. Fikih itu menentukan batas minimal di suatu amalan. Oke. Ya, batas minimal. Ini puasanya orang awam, kata Al-Ghazali. Di atas itu ada puasanya orang khawas, orang khusus. Apa itu? Kalau orang khusus itu puasanya tathhirul jawarih aniz zunubi wal atham. Dia membersihkan anggota badannya dari berbuat dosa dan nista. Matanya hanya melihat yang bisa dilihat, telinganya hanya mendengar yang layak didengar, kakinya hanya melangkah ke tempat-tempat yang memang layak untuk dilangkahkan. Tangannya juga seperti itu. Seluruh anggota badannya bersih daripada dosa dan perbuatan nista. Ini sudah puasa khawas, orang-orang khusus. Di atas itu kata Abu Hamid Al-Ghazali ada khawasul khawas. Puasa super khusus. Itu adalah tathhirul qalbi an razail akhlaq. Dan tathhirul qalbi bima siwallah. Untuk puasa super khusus, bukan hanya sekedar disah, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu merubah perilakunya dan orang-orang di sekitarnya, itu puasa hatinya. Hatinya bebas dari akhlak-akhlak yang tercela. Apa itu akhlak tercela? Bakhil, iri, dengki, khianat, ujub, takabur, apalagi ghadab, temperamental. Ya, itu anrazail akhlak. Itu akhlak-akhlak yang tercela. Itu kalau orang puasa sudah bebas, nggak lagi menggunjing, fitnah, ghibah, namimah, bohong, tidak ada lagi, itu sudah khawasul khawas. Ya, ada juga yang menyebut khawasul khawas itu adalah tathhirul qalbi masiwallah. Orang yang hatinya tidak ada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya itu. Mungkin suami-suaminya tidak ada lagi dalam hati. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira begitu ya. Nah, itu kalau puasa untuk level 2, 3, 4 itu sudah puasa yang bukan hanya sah tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu merubah karakter kepribadian kita dan lingkungan di sekitar kita. Saya kira begitu. Sudah terjawab ya, Saudari Dinda. Ini mungkin sebelum ditutup, Tengku Daniel, ada pertanyaan yang mungkin dari penonton atau pendengar mau tahu. Gimana dengan pendapat kalau kita perbanyak untuk berdiam diri dan mendekatkan diri kepada Al-Quran? Karena pernah saya nonton artikel atau baca artikel di medsos, beberapa kiai-kiai, ahli-ahli, ustadz-ustadz dulu gitu ya, mungkin sekarang juga banyak, khususnya di negara-negara Arabia gitu, itu ketika bulan Ramadan mereka tinggalkan sama sekali dunianya, kemudian mendekatkan diri kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan khatam berkali-kali dalam satu hari. Iya, memang ada tradisi ya. Tradisi itu ya. Tradisi Islam dalam panjang sejarah Islam itu namanya tariqat. Jadi ada dunia tasawuf. Dunia tasawuf ini sebenarnya bertujuan untuk riyadhah, latihan untuk membersihkan diri. Kalau dalam tradisi Kristen ada disebut dengan paradisu. Paradisu itu era di mana kita berada dalam surga Firdaus dulu ya, sebelum berdosa. Lalu sejak manusia menyentuh materi, mungkin pegang duit, pegang jabatan, pegang kekuasaan, maka dia akan mengalami inferno, dosa kotor. Sehingga butuh pergutario, butuh pembersih. Nah, dalam Islam, di antara pembersih itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang paling bagus Momentum untuk kita bertobat, untuk ampun, bersimpuh kepada Allah SWT. Dan metode-metode mendekat kepada Allah oleh para ulama dirumuskan antara lain melalui laku tariqat. Ya, dengan di bulan tertentu, di waktu tertentu, ya, mereka fokus untuk memperhalus batin dan mengasah nurani mereka. Dalam tariqat disebut dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu perlu makam-makam, terminal-terminal. Ada 7 terminal. Dan perlu ahwal, kondisi-kondisi. Terminal itu dari taubat sampai tawakal. Kondisi dari al-khauf, takut kepada Allah. Kemudian kita ju', berani tahan lapar. Kenapa? Karena kita 11 bulan di luar itu kita kenyang. Sehari 3 kali makan apapun dan belum kenyang. Betul. Nah, di bulan Ramadan
kita dilatih hanya 1 bulan. Ini sebenarnya menjadi ar-riyadah. Ar-riyadah makanya tadi harus kita manfaatkan sesuai dengan posisi kita ya, untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Makanya kalau kualitas spiritual kita meningkat, maka bulan puasa ini dapat membuat kita lebih dekat. Jadi laku tasawuf itu yang tadi diceritakan. Laku tasawuf dan ada metodenya, ya, ada tahap-tahapnya, ada mursyidnya. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melatih kita semua atau pelaku tarekat ini dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama ini disibukkan oleh urusan-urusan perkantoran dan tugas. Nah, di bulan ini dia ingin fokus kepada laku tarekat itu dalam rangka berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, takzim kita kepada ulama-ulama tersebut. Jadi buat teman-teman mungkin penonton atau pendengar yang masa Tengku saya nggak bisa kayak gitu karena saya nggak bisa meninggalkan aktivitas dunia gitu, itu nggak apa-apa Tengku ya. Apa-apa. Karena kita melakukan ibadah Ramadan ini semaksimal yang kita bisa, semaksimal yang kita mampu, sesuai dengan memang aktivitas kita yang harus kita kerjakan. Karena kalau kita kerja, kita kuliah kan juga sebuah kewajiban. Gitu bahkan tidur itu bisa jadi ibadah. Kalau kita tidurnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bacaan-bacaannya, bahkan ketika kita menjelang tidur itu kita harus punya niat. Besok kalau bangun, kita ingin memudahkan semua orang yang berurusan dengan kita. Kalau mati, dakhalal jannah, itu masuk surga. Karena sudah ada niat setelah bangun tidur. Tapi kalau kita mau tidur masih berniat menahan orang, menyusahkan, ini besok ini saya jangan sampai saya tahan pangkatnya. Ya, pangkatnya saya tahan ya. Itu mati berbahaya itu. Nah, ini Pak ini. Nah, makanya kita tidur saja itu bisa jadi ibadah itu. Bayangkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau manusia itu kalau kerja baru ada gaji kan? Kalau di hadapan Allah tidur itu dianggap kerja. Masya Allah. Tapi tempuh tidur yang dituntun oleh Allah dan Rasul serta para ulama, dan ketika mau tidur baca bacaan yang dituntun oleh para ulama juga, dan tidak memiliki niat untuk menyusahkan orang. Justru ya Allah, kalau engkau mengizinkan aku besok pagi bangun kembali, maka aku akan memudahkan semua urusan orang yang berurusan denganku. Itu meninggal kita nggak bangun-bangun lagi, dakhalal jannah, masuk surga. Masya Allah. Nah, itu kira-kira yang bisa dilakukan oleh mahasiswa juga. Walaupun saya lihat wajahnya ini sering tidur malam agak telat ini ya. Ngerjain tugas Tengku. Mereka tadarus dan etikaf ya. Nah, sekarang banyak etikaf di warung kopi, bukan lagi di masjid ini yang di tempat etikafnya mungkin bisa kita pindah ya. Nah, itu. Baik, terima kasih Tengku. Ini poin-poin yang sangat penting semua dari awal sampai akhir, dan kesimpulannya adalah kita melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk beribadah. Jadi tidak ada perbedaan atau batas yang mutlak antara kegiatan duniawi dan ukhrawi di bulan Ramadan selama itu diniatkan untuk beribadah, maka itu bisa menjadi aktivitas ukhrawi dan bernilai pahala. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih terutama khususnya Tengku Daniel sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Juga kepada penonton yang ada di studio semua, terima kasih banyak. Dan juga seluruh pendengar dan penonton di Kosi TV, Kosi FM yang telah menyaksikan secara live. Terima kasih semuanya. Saya Kansa pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum.